Pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Menghitung hari perayaan Lebaran 2024, salah satu momen yang menjadi tradisi saat perayaan Idul Fitri adalah mudik. Mudik biasanya dilakukan oleh para perantau untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman dengan sanak saudara. Menurut hasil survei Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi atau BKT, jumlah pergerakan masyarakat saat musim mudik Lebaran 2024 diprediksi mencapai 193,6 juta orang atau mencapai 71,7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut meningkat dibanding potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2023, yakni 123,8 juta orang. Hasil survei tersebut menunjukkan kereta api merupakan angkutan mudik Lebaran paling banyak dipilih warga, yaitu sebanyak 39,32 juta orang atau 20,3%. Lalu diikuti angkutan berupa bus sebanyak 37,51 juta orang atau 19,4%. Mobil pribadi 35,42 juta orang atau 18,3%. Dan sepeda motor sebesar 31,12 juta orang atau 16,07%. Memasuki musim mudik 2024, masyarakat pun mulai mempersiapkan transportasinya untuk pulang kampung. Beberapa orang akan memilih menggunakan transportasi umum karena lebih murah dan efisien. Sebagian orang juga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dengan alasan kenyamanan, privasi, dan kebebasan. Lalu, berapa gambaran biaya yang harus disiapkan oleh pemudik untuk bisa pulang kampung pada Lebaran 2024? Baik menggunakan moda transportasi umum seperti kereta api dan pesawat, dan juga yang menggunakan mobil pribadi. Bagi Anda yang tahun ini memilih mudik menggunakan kendaraan pribadi, harus menyiapkan uang yang tidak sedikit, baik untuk tarif tol, bahan bakar, hingga pemeriksaan kendaraan sebelum mudik. Lalu berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar tarif tol saat mudik Lebaran 2024? Jalan tol yang menjadi favorit pemudik tahun ini adalah Jalan Tol Trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa, Indonesia. Jalan Tol Trans Jawa membentang antara Pelabuhan Merak, Cilegon di Provinsi Banten hingga Pelabuhan Ketapang Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Jaringan jalan tol ini menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol, khususnya yang ada di Pulau Jawa dalam mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024. Beragam persiapan kelancaran untuk arus mudik dan balik Lebaran tahun 2024 juga telah dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder dan badan usaha jalan tol untuk memastikan pemenuhan fasilitas dan layanan di jalan tol untuk dapat digunakan oleh masyarakat yang akan mudik ke kampung halaman. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR di akun Instagram @PUPR_BPJT mengunggah daftar tarif tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya. Pertama, bagi Anda yang mudik dari Jakarta dan ingin ke Merak via tol dalam kota, Anda harus menyiapkan dana sebesar Rp72.000. Kedua, bagi Anda yang dari Jakarta hendak ke Cirebon via tol Jakarta Cikampek dengan keluar tol di tol Palimanan Kanci, Anda harus menyiapkan uang sebesar Rp159.500. Ketiga, jika pemudik dari Jakarta ingin ke Pejagan via tol Jakarta Cikampek dan keluar di tol Kanci Pejagan, pemudik harus menyiapkan budget sebesar Rp191.000. Keempat, jika Anda dari Jakarta ingin ke Semarang via tol Jakarta Cikampek dan keluar di tol Semarang ABC, Anda harus merogoh kocek hingga Rp427.000. Kelima, Jakarta ke Yogyakarta. Bagi Anda yang hendak ke Yogyakarta dari Jakarta, bisa melalui tol Jakarta Cikampek dengan keluar di tol Semarang Solo exit Boyolali. Dana yang harus Anda bayarkan untuk melewati jalur ini adalah sebesar Rp507.000.
Keenam, bagi pemudik dari Jakarta ingin ke Solo via tol Jakarta Cikampek dengan keluar di tol Solo Ngawi exit Solo Ngemplak, pemudik harus menyiapkan uang sebesar Rp524.000 untuk melintasi jalur tol ini. Ketujuh, Jakarta ke Surabaya via tol Jakarta Cikampek dengan keluar di tol Surabaya Mojokerto exit Mojokerto. Anda harus merogoh kocek sebesar Rp834.500. Dan untuk rute terjauh, Jakarta ke Probolinggo Timur via tol Jakarta Cikampek, keluar di tol Pasuruan Probolinggo exit Gending. Pemudik harus menyiapkan dana hampir Rp1 juta, yakni Rp943.000. Jalan tol berikutnya adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang 2.818 km di Indonesia yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh. Sebagai informasi, selama mudik Lebaran 2023 lalu, ada 3,03 juta kendaraan melintasi tol ini. Lalu berapa dana yang harus Anda siapkan untuk melintasi tol Trans Sumatera pada tahun ini? Yang pertama, tol Bakauheni Terbanggi Besar. Jika Anda melintasi tol pertama, tol Bakauheni Terbanggi Besar, Anda harus menyiapkan dana sebesar Rp189.500. Kedua, tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung. Bagi pemudik yang melintasi jalur tol ini harus menyiapkan dana sebesar Rp170.500. Ketiga, tol Kayu Agung Kramasan atau Palembang. Untuk jalur tol ini, Anda harus menyiapkan dana sebesar Rp50.000. Selanjutnya, ada tol Pekanbaru Dumai. Untuk Lebaran tahun 2024 ini, tarif tol yang dikenakan untuk jalur ini mencapai Rp171.500. Sementara untuk tol Tebing Tinggi Medan, Anda dikenakan biaya sebesar Rp60.000. Dan terakhir, untuk tol Medan Binjai, tol Binjai Langsa, dan tol Sigli Banda Aceh, pemudik masing-masing akan dikenakan tarif sebesar Rp26.500, Rp15.000, dan Rp42.500. Namun, yang harus Anda ingat, selain dana untuk tarif tol tersebut, Anda tentu juga harus menyiapkan dana untuk bahan bakar dan perawatan kendaraan, serta dana darurat lainnya jika terjadi sesuatu dengan kendaraan Anda selama perjalanan mudik. Setelah mengulik biaya dari pemudik yang menggunakan mobil pribadi, selanjutnya kita akan bahas biaya yang harus disiapkan bagi pemudik yang menggunakan moda udara atau pesawat terbang. Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pemudik yang menggunakan pesawat tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo memperkirakan jumlah penumpang yang menggunakan pesawat pada musim mudik Lebaran tahun ini berkisar di angka 4,2 juta. Jumlah tersebut tidak terlampau meningkat mengingat hanya naik sebesar 2,8% dibanding tahun lalu. Untuk mengulik biaya mudik dari moda transportasi ini, kami memilih rute penerbangan dengan jumlah terbanyak di tahun ini. Kementerian Perhubungan mencatat hingga 15 Maret 2024, sudah ada 1.642.897 orang yang membeli tiket pesawat untuk mudik Lebaran. Dalam periode mudik tahun ini, Denpasar menjadi tujuan utama masyarakat, disusul oleh Medan, Padang, Surabaya, dan Makassar. Berdasarkan pantauan dari situs pemesanan tiket per 2 April 2024 lalu, penerbangan tujuan Jakarta-Denpasar untuk penerbangan mulai tanggal 6 April hingga H-1 Lebaran. Tiket penerbangan dibanderol dengan kisaran harga Rp1,1 juta hingga Rp1,5 juta. Sementara untuk penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, tiket pesawat berada di kisaran Rp1 juta hingga Rp2,3 juta untuk sekali perjalanan selama periode 6 April hingga H-1 Lebaran. Selanjutnya, untuk penerbangan Jakarta-Medan, tiket yang ditawarkan cukup mahal, yakni dibanderol dari Rp1,8 juta hingga Rp3 juta untuk sekali penerbangan. Untuk tiket Rp3,7 juta berlaku pada penerbangan 1 April 2024. Tak jauh berbeda dengan penerbangan ke Medan, penerbangan dari Jakarta menuju Padang juga tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
Untuk periode 6 April hingga H-1 Lebaran, pemudik harus menyiapkan uang kisaran 1,9 juta hingga 3,6 juta rupiah untuk bisa berkumpul dengan sanak keluarga di kampung halaman. Harga penerbangan tiket ke Padang sempat menjadi keluhan netizen pada awal Ramadan karena harganya sempat melonjak hingga 300%, yakni mencapai 5 juta rupiah untuk sekali penerbangan. Selanjutnya ada penerbangan Jakarta-Makassar, di mana pada periode yang sama, pemudik harus menyiapkan dana berkisar 1,7 juta rupiah hingga 2 juta rupiah untuk sekali penerbangan. Mahalnya harga tiket pesawat ini tentunya cukup membebani para pemudik yang harus bertarung dengan waktu untuk melakukan mudik. Pemerintah beralasan bahwa Indonesia masih kekurangan 300 hingga 350 armada transportasi udara menjelang mudik Lebaran tahun ini. Kekurangan armada ini menjadi salah satu penyebab harga tiket transportasi udara melambung. Semoga masalah ini bisa segera teratasi, sehingga ketika mudik tahun depan, harga tiket pesawat saat mudik naiknya tidak terlalu tinggi ya pemirsa. Setelah membahas dana yang harus disiapkan mudik dengan pesawat, berikutnya kita akan mengulik dana yang harus disiapkan pemudik bagi pengguna transportasi kereta api. Kereta api menjadi moda transportasi pilihan utama pemudik tahun ini, di mana 39,32 juta orang akan melakukan mudik menggunakan kereta api. Maka tak heran jika tiket kereta api juga menjadi salah satu tiket moda transportasi yang paling cepat habis jauh sebelum mudik dilakukan. Berdasarkan data yang dikeluarkan KAI pada Selasa 2 April 2024 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, tiket kereta api sudah terjual sebanyak 2.310.482 tiket atau 70% dari total tiket yang disediakan, sebanyak 3.283.204 tiket. Berdasarkan pantauan kami dari situs pemesanan tiket kereta api dari Jakarta ke beberapa kota seperti Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya tercatat sudah habis dipesan oleh pemudik. Lalu, berapa dana yang harus dikeluarkan pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api? Untuk keberangkatan Jakarta-Bandung, rata-rata harga tiket KAI yang harus dibayar oleh pemudik adalah sekitar Rp150.000 untuk kelas ekonomi, Rp250.000 untuk kelas eksekutif, hingga di atas Rp400.000 lebih untuk kereta luxury dan kereta lanjutan. Sementara untuk tujuan Semarang, Yogyakarta hingga Surabaya, pemudik harus menyiapkan dana mulai dari Rp200.000 untuk kelas ekonomi, Rp400.000 untuk kelas eksekutif, hingga Rp1 juta untuk kereta luxury. Bagi Anda yang masih menginginkan mudik menggunakan kereta api, sepertinya harus menyediakan dana lebih, karena untuk keberangkatan Jakarta ke beberapa kota di Jawa hanya tersedia kereta lanjutan dan kereta luxury. Nah pemirsa, itulah gambaran dana yang harus disiapkan oleh para pemudik yang menggunakan mobil pribadi, pesawat, hingga kereta api. Apapun moda yang Anda pilih, semoga perjalanan Anda lancar, selamat sampai tujuan, sehingga bisa merayakan Lebaran penuh sukacita dengan keluarga di kampung halaman. Dan informasi ini mengakhiri Big Stories pada episode kali ini. Semoga Ramadan tahun ini penuh berkah. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah bagi Anda yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin.